Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamuraqna yarzuqna fahman na'lamu bihi kaifa najmi arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hadzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fam wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana baba rahmatik wansur alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Faqad qala al-imam al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Muhammad Ibn As-Sakandari thumma Syekh Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullah ta'ala fana bihima wa ada alaina barakatihima wa asrarihima bi khairin fid darin amin. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama kepada Bunyai Zahrah syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوات التامة والفضيلة الشرف والدرجة العليا رضيت بالله ربا. Alhamdulillah. Al-Fatihah yang pertama kita hadiahkan pada Ibu Nyai Zahrah Dahlan yang tadi meninggal, ya wafat di Mekah. Memang beliau menjadi istri daripada Syekh Abdul Syakur Mekah. Kebetulan beliau ini bibik daripada Bunyai. Ya.
bibiknya punya yang asal Pekalongan tadi meninggal dunia. Yang kedua, Bu Haja Syakir yang kebetulan tetangga di belakang, putri daripada Ki Abdul Halim, tokoh NU, PBNU awal-awal, kebetulan kakak daripada Ki Asep Saifuddin. Semoga keduanya diampuni ya dosa-dosanya, diterima semua amal-amal baiknya, dan keluarga kedua beliau diberikan kesabaran yang prima, bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan apa yang telah dilakukan oleh keduanya. Ala hadinah mana wa ma hadun nabi sallallahu ikhwani bil sahabat syuhada la almarhumah Nyai Zahra Dahlan wa Bu Haja Syakir Abdul Halim. Syalmamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala fana bihima wa ada alaina min barakatihima wa asrarihima bi khamfid darin. Wa sahibu haqiqatin, itu ya. Wa sahibu haqiqatin. Wa sahibu haqiqatin utawi kelompok aulia salikin kang anduweni hakikat atau kang masuk ing dalam hakikat, menemukan hakikatnya. Nah, yang pertama adalah ghafil, munhamik, yang kedua adalah sahibu hakikah. Ini macam manusia yang kedua. Wa sahibu hakikatin utawi golongan para aulia kang anduweni atau kang melbu ing dalam hakikat, kang mekoleh hakikate iman, hakikate ma'rifat, kang anduweni hakikate ma'rifat, ghaba iku ghaba sirna, iku ghaba ghaib, iku ghaba ghaib, iku ghaba ghaib sapa sahibu hakikah al-haqqa ing Allah kang hak. Maksudnya sudah anil khalqi. Wah, ini yang benar, punyaan saya salah. Anil khalqi terus ya, itu yang benar. Wa sahibu hakikatin utawi ulama golongan salikin kang mekoleh hakikate iman, iku ghaba sirna sapa sahibu hakikatin anil khalqi sapa makhluk, dia lepas dari makhluk, gak kumantil. Ghaba sirna ghaib sapa hakikat anil khalqi sapa makhluk bisyuhudil malikil haqqi, sebab nyekseni Allah kang ngeratoni al haqqi kang hak. Bisyuhudil malikil haqqi, sebab nyekseni Allah kang ngeratoni al haqqi kang hak. Akhire falam yash'ur mongko ora rumangsa, falam yash'ur mongko ora rumangsa, ora krasa sapa sahibul hakikah bihim kan khalqi, bihim kan khalqi, walam yaltafit lan ora noleh sapa sahibu hakikatin ilahi maring khalqi, sudah tidak merasa campur dengan manusia. Walaupun ada keluarga, ada siapa, sudah
hilang semua dari rasa, dari hati mereka. Wa fanialan fana, wa fanialan fana, sirno, luber, rusak, maksudnya sirno, wa fanialan sirno, sapa anil asbabi saking pira-pira sabab. Anil asbabi saking pira sabab. Anil asbabi saking sabab langsung-langsungan lah. Wahum utai asbab. Wahum halit asbab iku al makhluqatu pira-pira makhluk. Termasuk usaha, ikhtiar, gerakan. Falam yaro mengko ora ningali sapa sadu hakikatin lahu maring makhluqat atau asbab, lahu maring makhluqat asbab fi'lan ing penggawean. Fi'lan ing penggawean, semua minallah, semua Allah. Bisyuhudi musabbibil asbab, sebab nyekseni dat kang nyebabaken pira-pira sabab. Bisyuhudi musabbibil asbabi, sebab nyekseni dat kang nyebabi utawa kang dat kang gawe sabab anunya apa konklusinya. Tapi rinciannya di syuhudi musabbil kelan nyekseni dat kang nyebabaken pira-pira sabab sing gawe sabab. Wa wa musabbibil asbab iku Allah taala. Fa wa mangko utai sahibul haqiqatin. Fa wa mangko utai sahibul haqiqatin iku abdun siji kaula. Iku abdun siji kaula. Muwajjahun kang wis den depaken sapa abdun bil haqiqati kelan hakikat. Atau muwajjahun kang den depaken ada alifnya. Muwajjahun kang den depaken sapa abdun, kalau tidak ada alifnya ya jimnya di tasdid. Muwajjahun kang den depaken sapa abdun bil haqiqati kelan hakikat. Hiya utai hakikat iku hadratur rabbi, ngersani pangeran subhanahu halim suci sapa rabb disyuhudi krana oleh nyekseni sadu hakikatin laha maring hadratir rabb. Zahir kang pertelo alaihi ing atase sahibul hakikat. Zahirun kang pertelo alaihi ing atase sahibul hakikat apa sanaha padange hakikat atau hadrah, apa sanaha padange hadrah, cemer napa sinare nuri hadrah nuruha tegese nuri hadrah wa dhiya lan padange hadrah terang. Salikun tur iku wong kang ngambah, salikun tur iku wong kang ngambah lit tariqati maring tariqai arifin aulia, lit tariqati maring tariqai aulia, atau dalam bab tasawuf biasanya disebut qaum, tariqatul qaum. Seperti di sini tariqatil qaumi tegese dalane kaum, yakni minal aulia al arifin. Wa sulufuhu lan utai ngambai sahibu hakikah laha maring tariqatul qaum iku bi'tibaril asli lan milang-milang asale. Asal usulnya dia itu suluk, ya, suluk tariqah. Ya seperti kita semua ini ngaji itu suluk juga. Wa illa lamun ora, wa illa lamun ora bi'tibaril asli famuwajahatu mongkotai madepe sahibu hakikat bil hakikat dengan hakikat iku la takunu ora ana pamuwajahatuhu illa ba'da sulukihi angin ing dalem salise ngambae sahibu hakikat laha maring tariqah toh laha maring tariqah laha maring tariqah. Qala dawu sapa Imam Ibnu Sekandari qad istawalla teman-teman wis nguasani sapa sahibu tariqah qad istawalla teman-teman wis nguasani sapa sahibu haqiqah ala madaha ing atase katoke to goyahe tujuane
hakikah atau thariqah. Ai ghayata dikese tujuane thariqah wa nihayatalan tutuke thariqah. Summa hadzal mustaghriq nulkar utaike itu ikilah wong kang kerem. Tadi yang sahibul hakikat tadi bisa disebut dengan mustaghriq. Summa hadzal mustaghriq nulkar utai wong kang kerem iki yakni sahibul thariqah, sahibul hakikat. Fil hakikat dan hakikate iku alal wajhi ngatasi dalan al madkur kang den sebut seperti itu. Wa in kana mun ana sapa sahibu hakikat ana iku kamilan wong kang sempurna bin nisbati klan den nisbataken den sendekaken den bangsaaken li ahli ghaflah baring ahline wong kang lena seperti bagian yang pertama ghafil. Fahuwa mangka utawi sahibul hakikah iku nakisun kurang. Walaupun dia mendapat gelar sempurna, tapi kalau dibandingkan fahuwa nakisun binisbat li akmal iku nakisun wong kang kurang binisbat kan den nisbatkan li akmal maring wong utawa ahli kang luwih sempurna minhu tinimbang sahibul hakikat. Dia masih bisa di bawahnya lah, walaupun dia di atasnya ghafil, sudah kamil. Tapi kamilnya ini nisbi. Kamilnya itu masih bisa rendah kalau dibanding dengan akmal minhu min ahlil ma'rifati sangka ahli ma'rifat. Walida karena iki wa in kana kamilan ila akhirih qala jauh sapa ini Imam Ibnu Sakandari ghairu annahu kata istune tai sahibul haqiqah ghairu annahu kata istune tai sabiku gharikul anwari wong kang kerem ing dalem lautane pira-pira nur iku gharikul anwari wong kang kerem ing dalem pira-pira lautane nur ai gharikun kese wong kang kerem fi bihari tauhid dalam pira-pira lautane ketauhidan fi bihari tauhid dalam pira-pira laute ketauhidan matmusul athari wong kang kebusek pira-pira athari pira-pira labete yang hubungan dengan manusia dengan lingkungannya itu sudah terhapus ai matmusatu basiratihi tegese kang den busek moto peninggal atine sahibul haqiqah an ru'yatil athari dibusek an ru'yatil athari sangka ningali pira-pira athar makhluk sesama ikhtiar sabab itu sudah tidak ada wal wasaid lan pira-pira perantara wal abid lan pira-pira kaula ini athar itu ya masuklah abid masuk pada athar. Tapi di sini dirinci athar wasaid dan abid. Ai ghaibun tegese wong kang sirna ghaib an ru'yati dzalika saking ningali mungkon-mungkon athar wasaid lan abid. Wasyu'ur lan ngremangsani ngrasa wasyu'ur lan ngrangsani ngrasa bi kelawan dzalik. Nek ngono qad ghalabatam terus nglendih apa sukruhu mendeme sahibul haqiqah ala sahwihi wa huwa ta'i sukruhu iku adam ikhsasihi ora anane ngrasoi sahibul haqiqah bil athar kantur athar sebab ikhtiar makhluk sudah tidak berhubungan dia karena sudah tidak terasa tidak merosok tidak rumongso ala sahwihi ngalakan ala so ingatase warase ghafil sahibul haqiqah ala sahwi ingatase warase sahibul haqiqah wa huwa utawi sahbuhu iku wujudu ikhsasi wujute rasoe sahibul haqiqah biya kelawan athar wa jam'uhu ay wa ghalab jam'uhu wa jam'u lan nglindi apa jam'uhu oleh ngumpulakene sahibul haqiqah apa jam itu wawati jam'u itu ru'yatul haqqi ningali Allah kang hak wahdahu khalis wijine Allah jam'u itu artinya hanya pada Allah saja wa jam'uhu lan kumpule sahibul
kali ya kumpuli sahibul haqiqah kelawan Allah. Artinya tidak melihat lainnya sudah. Ru'yatul haq wahda. Ala farqihi ngalakan ingat saya ala farqi ingatase ningali makhluk. Farkun itu masih bisa sesambungan ya, berteman dengan yang lain. Pokoknya dengan selain Allah. Masih bisa komunikasi, bisa nyambung. Kalau jam'u enggak. Kalau farqi masih bisa. Wa wati farqi farqihi iku ru'yatul khalqi ningali makhluk ma'al haqqi sertane Allah kan hak. Ma'al haqqi sertane Allah kan hak. Jadi farqun itu di atas jam'un karena bisa mengumpulkan dua-duanya. Komunikasi dengan manusia, hatinya kumpul dengan Allah wahdahu. Ma'al haqqi fahuwa mongko utawi sahibul haqiqah iku fi maqamil jam'i indal maqam jam'i la fi maqamil farqi ora ing dalem maqam farqi karena masih kelasnya kelas di bawahnya yang farqi ya masih jam'i. Wa fana'uhu lan maqam fanae sahibul haqiqah wa huwa fana'u iku istihlakuhu NTE. Istihlak itu campur sehingga hilang sudah, tidak ada warna, tidak ada bau. Iku istihlaku NTE sahibul haqiqah fi wujudil haqiqah dal wujude Allah kan hak. Ngalaken ala baqaihi ing atase makom baqai sahibu hak. Yani yang ini tadi yang makom baqo ala baqai ngalaken sing makom baqai sahibu hak. Yakni baqo ini maksudnya masih bisa kumpul dengan manusia karena dia sudah fana. Wa huwa tibaqo iku syuuruhu ngrumangsani to ngrasoi sahibu hak bil khalqi kelawan makhluk. Masih mengenal makhluk. Fahuwa mongko utawi sahbah iku fi maqamil fana indal maqam fana. Dia kalau fana itu sudah tidak tahu makhluk. Alladzi maqam fana huwa tilladzi iku maqamul jam'i maqam jam'i tadi. Lal baqa ora maqam baqa. Alladzi baqa iku alladzi ku maqamul farqi maqam farqi. Maqam yang dia kumpul manusia tapi hatinya tidak lepas dari Allah. Hadirin hadirat mutakharijin mutakharijat salikin salikat muridin muridat sesepuh bini sepuh aja sepuh musyarikin musyarikat musyahidin musyahidat wabil khusus para pemirsa TV 9 dimanapun berada rahimakumullah jami'an. Ini sedikit dinaikkan pangkatnya setelah kemarin kita menerangkan mendapat penjelasan dari Imam Ibn Sakandari dan Imam Syarqawi tentang syirkul jali, syirik jali dan syirik khafi. Itu yang dikenal disebutkan sebagai ghafil. Ghafil yang munhamik. Ghafil yang sudah kerem atau campur aduk lah. Ya. Campur aduk dengan di dalam lupanya kepada Allah sudah begitu menebal. Khisnya lebih kuat. Maksudnya panca indera yang 5 ini menguasai daripada indera batinnya. Indera dohirnya, panca indera dohirnya menguasai daripada indera batinnya. Nah itu bisa jadi dia nanti masuk kepada syirik jali atau bisa masuk pada syirik khafi. Pada syirik khafi. Ya syirik khafi ini mengkhawatirkan. Masih iman dia, masih muslim, tapi mengkhawatirkan. Lalu kelompok yang kedua disebut sahibul haqiqati. Pemilik
hakikat, orang yang mampu menemukan makom hakikat, yakni kelompok-kelompok yang sudah melupakan makhluk, lupa dengan sekitarnya, lupa dengan dunia apalagi, ya, pokoknya lupa dengan selain Allah, karena dia sudah syuhud, ya, sudah menyaksikan dengan batinnya, ya, Allah, sehingga yang lain-lain ini tidak bisa masuk pada batinnya. Yang masuk pada batinnya hanya Allah, dan dia tidak butuh lagi, makanya tidak perlu noleh kepada makhluk. Kenapa? Karena mereka itu kelompok yang sudah fana dari sabab, sudah lepas, sudah sirna daripada tetek bengeknya ikhtiar, tetek bengeknya upaya dan sebagainya. Karena dia sudah kerem, sudah syuhud, ya, kepada Allah. Ini sepertinya belum makam kita, tapi perlu kita ketahui. Siapa tahu nanti atau besok makam itu dianugerahkan kepada Allah. Sehingga, atau paling tidak kita tahu, bisa membedakan. Oh, orang itu orang yang sebetulnya masih ghafil munhamik, tapi pura-pura, ya, pura-pura dia kepada makom fana, pura-pura dia biar disebut sahibu hakikatin. Itu paling tidak kita tahu, jadi menjadi cerdas kita. Apalagi di masa-masa sekarang ini banyak tipu daya, perilaku-perilaku yang ya hanya ingin mendapatkan manfaat yang cepat, manfaat yang sekilas, ya, kegunaan yang sekilas, sehingga memainkan peran dengan kepura-puraan, dengan bertopeng dan macam-macam, pengakuan-pengakuan tasonnu, ya, bahasa Inggrisnya limawali misalnya. Nah, ini, ya. Jadi sahibul hakikatin ini orang yang sudah tidak ngerti dirinya, tidak ngurus dirinya. Tapi yang sungguh lah, ya, bukan orang pura-pura, tidak ngurus dirinya. Ibaratnya seperti orang yang sudah kehilangan akal. Kalau seperti orang yang kehilangan akal, berarti dia tidak mukallaf dari segi zahir. Sehingga perbuatan manakala kita ketemukan dia melakukan kemaksiatan misalnya, kalau betul-betul loh, ya, bukan pura-pura, maka ya syariat hukum ini tidak nempel kepada dia, karena sudah lepas, karena waktu itu dia tidak mukallaf. Kenapa? Sahibu fana, atau dia sedang di makom fana. Ya gila lah, katakan gila. Lah orang gila kan sudah tidak dita'aluki oleh hukum, oleh syariat. Cuma gilanya ini gila kepada Allah. Jadi sudah tidak bisa diajak ngurus dunia, ya, tidak bisa dia itu mengenali orang lain, mungkin istrinya juga tidak dikenali. Cuma itu tentu ada makom-makomnya, ada kelas-kelasnya. Lah, ini kita yang hati-hati. Banyak orang yang lalu pura-pura makom fana biar dia semua tidak dihukumi haram, perbuatannya ini semua ini dia kan ghairu mukallaf. Lah ini hati-hati, ini banyak orang yang pura-pura seperti itu. Ini yang dimaksud sahibu hakikatin adalah yang betul-betul sahibu hakikat, orang yang telah menemukan, menghidupkan, atau hatinya itu yang hidup, basiranya yang hidup, sehingga dia hanya ta'alluqnya kepada Allah, tidak kepada lainnya sama sekali. Asbab-asbab sabab itu, ya, hukum sabab musabab sudah tidak berlaku bagi mereka. Tidak berlaku, semua Allah. Ya. Tidak ada rekayasa. Ya, sampai maunya dia melakukan kemaksiatan, lalu kalau diingatkan, bukan saya, ini kan ketentuan Allah. Lah ini tanda pura-pura orang semacam. Karena dia tahu kan, yang dilakukan itu hanya kepura-puraan, karena buktinya dia tahu yang saya lakukan ini ketentuan Allah. Padahal orang yang melakukan fana tidak tahu begitu itu.
Memang sudah tidak sadar dengan yang lain. Kalau dia sampai melakukan kemaksiatan, kan dia berarti punya ikhtiar, ya, punya pilihan melakukan maksiat. Nah ini tidak bisa dibenarkan. Ya mohon maaf, semua orang yang dikenal dengan makom fananya, dikenal, tapi melakukan zina, kita sulit mempercayai kalau dia ada di makom fana. Karena perbuatan zina ini perbuatan keinginan, ada ikhtiar, ada upaya. Kalau orang makom sabab yang benar, tidak ada upaya. Dan sulit kita menemukan. Dan kalau contoh seperti itu sepertinya hampir tidak kita temukan orang makom fana sampai melakukan, katakanlah dohirnya zina itu hampir tidak kita temukan. Umpama sampai begitu, karena dia sudah tidak merasa dirinya tidak ada orang lain, yang ada hanya Allah. Nah kalau sampai dia melakukan zina kan berarti masih ingat orang lain. Apalagi sampai bisa syahwat, apalagi bisa membedakan iki rodok klimis. Ya. Ini rodok bening misalnya. Ya, ini berarti dia itu pura-pura ini. Kalau ada seorang yang mengaku makom fana, tapi bisa membedakan bening dan budaknya seseorang, membedakan, oh ini kok seger begini. Apalagi sampai mengatakan, wah bahenol ya misalnya, wah ini orang kurang ajar, ini orang yang perlu dibuka topengnya ini. Dia dalam melakukan orang makofana itu sudah tidak bisa begitu. Ya, tidak bisa begitu. Kenapa? Karena syuhudi musabbibil asbab. Yang dilihat dengan hatinya hanya musabbib. Siapa musabbib? Yaitu Allah. Yang membuat sabab-sabab ini Allah. Sabab ini saya berhasil, sabab ini saya sukses, itu menjadikan Allah. Dan semua itu Allah yang menciptakan. Musabbibil asbab. Ini. Jadi orang yang seperti ini tidak pernah mensyukuri selain hanya kepada Allah. Kenapa? Sudah tidak melihat lainnya. Maafnya, mama dia ditolong orang atau diberi uang, ya sudah. Mau diterima dia tidak tahu apa ini. Mau diterima, tidak sampai dia mengucapkan terima kasih karena tidak tahu ini. Nah, diterima itu bisa banyak takwilan. Mungkin sebagai pertanda uangnya ini halal misalnya. Ya. Halal kok diterima. Kalau ditolak bukan karena dia tahu ini uang. Ya. Tapi mungkin bisa sebagai tanda uangnya ini berbau-bau syubhat. Berbau-bau syubhat. Ini Imam Haris Al-Muhasibi itu kalau diberi seseorang sesuatu, apa uang, apa makanan, begitu diterima, tangannya ini berkeringat, membasahi, lalu dikembalikan. Ini tidak halal. Itu tidak halal. Seperti itu, orang-orang yang sudah dekat itu akan ada. Cuman ini orang yang masih dalam makom hakikat itu tadi, masih sebetulnya makomnya itu makom tengah ya, belum puncak. Ya, walaupun dia dibandingkan dengan yang pertama itu, ghafil, yang munhamik itu, dia sudah di atas. Dia masih kelasnya kelas tengah. Kenapa? Karena buktinya belum bisa ketemu dengan yang lain. Apalagi kalau kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah itu untuk ngurus dunia, ya. Untuk menjadi pemakmur dunia ini. Wastakmarakum fiha, kan gitu ayatnya. Ja'alakum minal ardi wastakmarakum fiha. Allah menciptakan kalian dari bumi dan memerintahkan kalian agar memakmurkan bumi ini. Memakmurkan itu ya ngatur. Bagaimana bumi ini bisa sejahtera, umat ini bisa ekonominya baik. Itu termasuk memakmurkan.
Lah orang makom ini belum bisa, tidak bisa karena dia tidak tahu apa itu makmur, apa itu bumi, apa itu tidak sadar lah, tidak sadar. Lah kalau nanti dia sampai pada sebuah makom, di samping dia kepada Allah ya sudah istighraq, ya hatinya tidak pernah lepas, tapi bisa mengurus dunia. Lah itulah makom yang sering saya sampaikan, makom baqo atau makom kain bain. Makom baqo atau makom kain bain ini penting. Walaupun kita ini ilmu apa ini kok nyebut makom-makom ini. Ya, pokoknya didengarkan saja. Insya Allah nanti ada percikan-percikan yang masuk ke hati kita. Akhirnya menerangi hati yang semula bolote itu menebal, kotorannya itu menebal, ya kemudian semuanya kaca pengilon, kaca ini cermin itu kalau terlalu tebal kotorannya ya tidak bisa sebagai cermin. Tapi kalau dikuii satu persatu, ya dikelintei satu persatu, lama-lama mulai terang. Nah ini jadi faedahnya kita ngaji, termasuk ngaji bab kebetulan menerangkan yang tinggi-tinggi itu sama dengan ngelintek ini. Nanti kalau sudah ngelintek semua, lepas semua kotoran itu, sudah. Itu tadi, siaran-siaran malaikat akan bisa kita terima dengan terang. Nah, ngaji ini termasuk kita sedang noto kabel-kabelnya ini, membersihkan masanya ini kuat apa kotor, kan gitu. Kalau masa di kabel ini kotor, banyak tayengnya, ya penerimaannya tidak bisa lancar, banyak gangguan dan lain sebagainya. Ini makom-makom kelompok yang kedua, yang mana makom ini disebut abdun muwajjahun bil haqiqah, seorang hamba yang hatinya ini sudah dipleki dengan nur, hatinya sudah disinari semua, luar dalamnya ini sudah disinari oleh nur. Ini yang dimaksud dengan muwajjahun bil haqiqah, dinuri, diberikan nur hati ini sehingga tidak melihat selain makhluk, selain Allah, maksudnya makhluk. Yang dilihat hanya Allah, hadratul Rabb subhanahu wa ta'ala. Yang mana dohirun alisanaha, nurnya begitu menguasai, nampak, dohir. Dan dia pelaku-pelaku thariqah yang sudah memang melakukan suluknya melalui aturan-aturan yang benar, yakni thariqatul qaum. Ini kalau sudah nur ini menguasai pada dirinya, goyahnya, tujuannya, nah inilah dia bisa disebut orang yang sahibu hakikatin. Sahibu hakikatin, orang yang sudah tenggelam di lautan ketauhidan, tenggelam di lautan nur, yang mana lautan nur itu mendatangkan pencerahan dalam hati, penerangan dalam hati, yang terhapus ya dia dengan selain Allah. Basirahnya ini sudah tidak urusan dengan selain Allah, dengan wasaid, dengan siapa. Kenapa? Dia sudah mabuk, ya mabuk dengan Allah. Mabuknya ini mengalahkan kesadarannya. Sadarnya maksudnya dia tahu sekelilingnya siapa, duduk dengan siapa, temannya siapa, mertuanya siapa, orang siapa. Ini masa sadarnya. Ini sudah dikuasai masa mabuknya itu tadi. Nah, jadi karena manusia itu makhluk paling utama, maka macam-macamlah Allah menciptakan model-model seperti itu dalam keutamaan atau dalam rangka menuju sebuah keutamaan. Yang penting kita harus bisa membedakan sebagai pegangan
Di dalam ilmu tasawuf kalau kita ini ketemu dengan kalimat mendem istilahnya, sakar ya bahasa Arabnya, maksudnya itu warid. Mendem itu warid, sesuatu macam ilham atau nur atau sir asrar yang datang ya, yang datang lalu membuat hati ini menjadi kehilangan kesadaran. Menjadi kehilangan kesadaran untuk menentukan sekitar, menentukan ya indra-indra yang zahir. Nah, itulah orang yang disebut dalam keadaan makom sakar. Yang kedua makom sohwi atau sohwu, makom kesadaran. Sadar itu hilangnya sakar itu tadi. Begitu mabuknya dia dengan Allah sehingga lupa dengan lainnya, kok setelah itu hilang, lalu sadar tahu dengan yang lainnya, tapi tetap dia itu yang mabuk dengan Allah itu labetnya masih tetap masih nempel pada dirinya, tapi dia sudah sadar, sudah mau mengenali ini abahnya, ini mertuanya, ini ibunya, ini saudaranya. Itu namanya makom sohwi. Lalu ada lagi makom jam'i. Makom jam'i ini makom yang dia hanya melihat makhluk, dia hanya melihat Allah, sudah tidak ada lainnya. Itu makom jam'i. Hanya melihat, bahkan dirinya sendiri tidak dilihat. Bukan itu seperti manunggaling kaulo ing pangeran, lain. Dirinya sendiri sudah tidak dilihat. Apalagi lainnya, maka itu disebut makom jam'i. Lalu ada makom farqi tadi, farqihi tadi, yaitu dia bisa melihat, merasakan, bisa berinteraksi dengan makhluk, dengan sekitarnya, ya. Dengan sekitarnya, tapi dia tidak melupakan Allah, tidak lepas daripada Allah. Itu makom farqi. Nah, makom farqi. Jadi itu seperti yang tadi disebutkan, ala farqihi, ya wajib ala farqihi. Farqi itu disebut ru'yatul khalqi ma'al haqqi. Ru'yatul khalqi ma'al haqqi. Fawa fi maqal jam'i la fi maqamil farqi. Yang sahibul haq ini masih di maqam jam'i tapi belum di maqam farqi. Jadi sahibul haqiqatin itu masih di maqam jam'i, belum di maqam farqi. Maksudnya fawa fi maqamil jam'i la fi maqamil farqi. Mungkin ada istilah lain, jadi mungkin ada istilah-istilah lain dalam tasawuf itu. Yang disebut farqi itu ya sebetulnya kain itu, ya kain bainun, ya kainun bain, kainun bain. Karena apa? Memang urut-urutannya setelah jam'i ya farqi. Ya sebetulnya farqi itu ya itu tadi, bisa bergaul dengan selain Allah, tapi dia tidak kehilangan Allah, tidak lepas daripada Allah. Itu yang dimaksud dengan makom-makom itu tadi. Wa ghaibatu ala huduri ala baqaihi wa fanu ala baqai. Tinggal sedikit saya lanjut. Wa fana'u ya. Wa fanulan makom fana'i. Wa ghaibatu. Wa ghaibatu lan makom ghaibe sirnane. Sahibah haqiqatin ngalaken ala khuduri ing atase makom hadire. Ya, makom sirno, ya sirno daripada makhluk. Makom khudur bisa. Dia kelasnya itu masih kelas ghaib, belum kelas hadir gitu loh maksudnya. Wa ghaibatul makom ghaibe, makom sirnane sahibah haqiqatin ngalaken ghalaba ala huduring makam hadire sahibah hakikat, yakni hadir dengan kita, ya kat tafsir telafal ghaib itu ala huduri kat tafsir kaya nafsiri lima maring dawuh qabla kang sadurunge ghaibatu ala hudurihi.
sama dengan fana'u ala baqaihi, sama itu sebenarnya. Ini seperti menafsirkan saja. Wa akmalu minhu, ini makam yang ketiga. Insyaallah pada Jumat yang akan datang. Wa akmalu minhu abdun wallahu alam bissawab. Tidak ada pertanyaan nggih? Sudah agak sore. Semoga ada guna manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin. Alhamdulillah. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لنا أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر رب ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان كل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الأعظم كل سول صلى وسلم في عد الحب وآله والصحب عدد تسسب والحمد لله في البدء اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج نحن بالله عزنا حبيب المقرب بهما عز نسرنا لا بجاه ومنسب كل من رمى ذلنا من قريب وأجنبي سيفنا حسبنا الله والنبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.